sebetulnya leadership-nya. Iya, jadi kita kaya dari posisi, kita kaya dari sumber daya alam, kita kaya sebagai pasar, tapi kaya miskin akan kesejatian. Maka ini nggak ada apa-apa. Kesejatian diri ya, kesejatian bangsa gitu. Itu kita miskin sama sekali. Nah itu gambaran krisis, ujung krisisnya itu di situ. Apakah punya harapan? Ada sekali lagi. Harapan ada. Bagi orang yang beragama tidak boleh kita berputus asa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Nursi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah lama kita tidak tapping nih ya. Iya, sebulan. Sebulan, tapi bukan berarti berhenti ya. Iya, Bang Nursi ada kajiannya. Saya sendiri juga ada kajian, tapi di kampung gitu. Jadi menikmati hidup di kampung dengan ibu saya. Nah ini bagi pemirsa IC ini kita kan juga harus minta maaf juga ya. Lahir batin. Maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan ya amal ibadah kita selama ini Allah terima. Amin ya Allah. Amin ya mujibah saya. Supaya kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan salah, itu videonya dulu. Fitunya dulu baru akhirat. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya. Tapi tetap saja kejar akhiratmu, dunia akan mengikuti. Betul sekali. Jangan sebaliknya. Iya. Jangan hubbud dunya. Iya. Nah, ini karena kalau ngomongin ekonomi politik ini kan urusannya hubbud dunya sebenarnya, materialisme, mencintai dunia, padahal lupa kita semua akan kembali nantinya. Pulang kampung seperti saya kemarin pulang kampung cukup panjang. Ya. Seluruh bulan Ramadan sebelumnya dan setelahnya. Nah, pemirsa IC The Real Show, dalam konteks ini kita akan bicara tentang krisis kepemimpinan. Bahkan kita juga bicara menjemput krisis. Atau di Indonesia sendiri sudah krisis nih Bang? Sudah krisis. Sudah krisis. Jadi sudah nggak dijemput lagi ya. Karena krisisnya sudah ada juga di Indonesia. Nah, kalau kita lihat perkembangan internasional hari ini, di dalam video-video sebelumnya IC The Real Show, pada saat kita bicara tentang perang NATO garis miring Ukraina versus Rusia, kita selalu ya dari sejak awal kita bicara NATO garis miring Ukraina. Jadi tidak take it for granted bahwa ini Ukraina versus Rusia, enggak kayak gitu. Itu ada negara-negara NATO garing gitu ya, Ukraina versus Rusia di dalam konteks itu. Sampai hari ini juga belum ada kejelasan sebetulnya sejauh mana. Walaupun shy war-nya udah luar biasa kan. Amerika juga sudah terlibat secara langsung sebetulnya di dalam konteks perang ini. Kalau biasanya kan masih malu-malu tuh, dari belakang ngirim senjata, ngirim apa kayak sekarang gitu. Bukan lagi senjata, dikirim uang juga sudah. Nah, sudah dikirim uang untuk pasukan Ukraina. Kalau yang katanya pasukan untuk Ukraina. pasukan ya. Padahal untuk pasukannya dia yang ada di Ukraina. Yang ada di Ukraina. Nah, terus ditambah lagi juga kalau Uni Eropa kan terus-terusan tuh Parlemen Uni Eropa membahas kayak gitu ya, baik itu di dalam rangka membahas untuk humanitarian aid kayak gitu ya, karena banyak pengungsi dalam konteks ini dan agak sedikit rasis kan kalau bicara pengungsi Ukraina. Oh itu kita educated dan sebagainya seperti itu. Nah, tapi kembali lagi Bang Nursi, kalau kita lihat leadership ini, kita punya hari ini Indonesia kan memimpin G20. Jadi isu lagi presidensi G20. Presiden dari presidensi G20 gitu ya, karena nggak cuma presiden kan dipilih gitu, presidensi yang itu sebetulnya giliran bukan dipilih atau apa, giliran dari anggota G20. Nah, kembali di dalam konteks itu, dari sejak awal kan kita berhalu nih, bagaimana kalau Presiden Negara Republik Indonesia menjadi third party untuk conflict resolution dalam konteks perang Rusia NATO Ukraina. Bahkan kemudian cybernya lagi di dalam konteks Amerika tidak mau datang kalau Putin datang gitu ya, Rusia datang dalam konteks ini. Ini akan terus menerus sampai bulan apa Mas Haji?
yang di Bali itu? September atau Oktober? Nah, dalam konteks itu, kalau kita melihat tidak ada kekuatan, sebetulnya ada, tapi tidak muncul dengan cara yang kentara atau diakui oleh media-media Barat atau seperti itu. Jadi bagaimana peran dari Erdogan misalnya di dalam menyelesaikan, di dalam ikut terlibat berpartisipasi mencari solusi. Terus juga dikatakan juga sebetulnya Oki gitu ya, itu juga mendapatkan ruang, mereka juga sudah mulai gitu ya melakukan kontribusi, partisipasi apa yang harus dilakukan dan sebagainya di dalam konteks itu. Tapi tidak kelihatan secara nyata langkah-langkah, bahkan UN pun menurut saya kripal juga di dalam menghadapi isu ini yang biasanya kan kalau isu-isu misalnya Papua, isu East Timor gitu ya, kencengnya setengah mati gitu. Tapi di sini mereka juga bicara, tapi kalah juga karena Rusia punya hak veto di UN dalam konteks ini. Nah, melihat situasi yang seperti ini, kalau dilihat dari konteks political ekonomi, Bang Nursi melihatnya bagaimana nih kita mengurainya dalam konteks itu? Krisis yang berkepanjangan ini seperti apa? Ya, krisis political ekonomi seperti apa? Dan Indonesia juga menuju 2024 sekarang kita disibukkan juga dengan isu domestik. Dari mulai yang keinginan 3 periode, keinginan diperpanjang, sampai juga kira-kira pasangan-pasangan seperti apa, bahkan ternyata di Mahkamah Konstitusi yang pengusung partai yang 0% juga sudah sampai mana Mas Haji? Gagal lah. Semua gagal kayak gitu. Nah, kemudian kita disibukkan sendiri isu domestik, padahal apa yang akan terjadi dengan global isu ini pasti akan masuk ke Indonesia. Bahkan tadi dikatakan Bang Nursi, sudah krisis itu ada di depan mata kita. Ya, jadi kita mulai dari mengurai global dulu, ya, apa yang mereka sekarang kebijakan-kebijakan dari Washington, foreign policy administration-nya, terutama hangingnya di dalam konteks dalam kerangka NATO kayak gitu kan, dan kemudian negara-negara lain, bahkan negara-negara yang mengkritisi sanction placed on Russia by government around the world, Jepang termasuk di dalamnya. Kalau di Asia Tenggara ada nggak? Nggak ada. Asia Tenggara nggak ada ya. Masih takut Asia Tenggara. Masih takut ya. Jadi EU, Kanada, Switzerland, Amerika tentu saja, UK, Australia, kemudian New Zealand, Taiwan, Jepang, dan South Korea dalam konteks itu. Ini blok baru di dalam konteks global politik hari ini. Nah, ini bagaimana nih Bang Nursi kita urai supaya pemirsa IC3 khusus semakin jelas membaca konteks politik global hari ini. Yang pertama, Barat merasa tidak bersalah ketika anggota NATO bertambah. Barat merasa ini adalah sebuah... Tapi itu Paus, dia bilang kan salah satunya kesalahan Barat juga. Kan? Tapi... Nah, itu statement terakhir, tapi nanti aja. Jadi mulai aja dari yang tadi. Poinnya adalah ketika fakta Warsawa berantakan, mestinya kan NATO juga berhenti, tapi ini NATO malah ekspansi kan? Ekspansi. Bertambah terus gitu. Artinya hampir semua negara Rusia masuk dalam garapan mereka. Termasuk Ukraina sebenarnya. Cuma belum. Jadi artinya ketika kasus ini mencuat, sesungguhnya apa yang diduga oleh sejumlah kalangan di Amerika sendiri bahwa kebijakan George W. Bush ini 2004 Husman. 2004-2005. Jadi jauh nih 18 tahun lalu, 17-18 tahun lalu, sesungguhnya memunculkan semangat perlawanan baru dari musuh-musuh potensial Amerika. Itu bahasa sederhananya. Itu 2004 itu.
Itu buku dari yang anti oligarki itu. Iya, termasuk anti oligarki yang saya kirimkan Ya, itu. betul. Nah, di situ kelihatan betapa sesungguhnya sudah ada gerakan anti oligarki yang di Amerika sendiri artinya, Ya. yang sadar bahwa Amerika ternyata di dalam negerinya tertundukkan oleh kekuatan oligarki gitu. Yang suka tidak suka sesungguhnya kan mereka membiayai pemilu. Ya, itu kan sebetulnya balik lagi ke konstruksi negara Amerika yang corporate state corporatism. Iya, state capitalism. State capitalism. Iya, state capitalism. Begitu jadi sebenarnya. Jadi tapi sesungguhnya gambarannya menyatakan bahwa beyond the state capitalism ini justru memunculkan juga state bukan state capital, itu kan corporate capitalism. Corporate capitalism. Jadi yang terjadi di Amerika adalah corporate capitalism, sementara di negara lain adalah state capitalism, memunculkan hal yang sama dan itu memuncak pada 2008. Jadi 2004. Nah, apa yang saya mau sampaikan di sini, nah orang baru melihat sekarang bahwa ternyata memang terbentuk blok baru dari pertarungan state capitalism melawan corporate capitalism ini. Nah, kan kelihatan dalam NATO garing Ukraina versus Rusia, itu yang nampak adalah bagaimana corporate capitalism melawan state capitalism. Coba bayangkan, yang nempel semua dengan Rusia itu adalah state capitalism. Ya. Tapi yang nempel semua dengan Amerika itu adalah corporate capitalism. Semua korporasi kan. Iya. Yang saya sempat bicara tentang military industrial complex kayak gitu kan. Dan tidak sederhana tuh, ternyata begitu diterjemahkan lebih dalam tentang state military industrial complex. Itu ternyata bukan cuma sekedar industri militer, bukan seluruhnya terlibat gitu. Termasuk bikin perang. Iya. Itulah industri ketakutan. Sehingga Anda meminta perlindungan. Ya, betul. Gitu bahasa sana. Ada ketakutan dengan perang, lalu Anda datang, jangan begitu dong, saya bayar deh, Anda melindungi kami deh gitu. Itulah aliansi yang ujung-ujungnya kita akan sebut sebagai aliansi busuk. Nah, situasi ini menggambarkan satu pergeseran mendasar di geopolitik. Jadi kalau kemarin Amerika berhasil meluluh lantakan blok barat, blok timur, meluluh lantakan perang dingin pada peristiwa tahun 96, kan gitu kan ya? Betul. Tahun 96 itu mereka muncul dengan bukunya Huntington segala itu kan sebagai puncak keberhasilan mereka. Glasnost perestroika di awal 90-an. Iya. Dan kemudian berhasil mereka 96. Dan demokrasi menjadi proyek barunya. Iya, betul sekali. The third wave democratization. Iya, the third wave-nya itu, gelombang ketiganya itu yang mau dihina. Tapi yang perlu kita sampaikan ke pemirsa IC The Real Show adalah puncak ini mereka anggap sebagai bentuk unipolar. Yang kemudian pada era jatuh ke Bush di 2004 dianggap sebagai kebijakan-kebijakannya menggeser unipolar itu ke multipolar, yang ternyata kemudian menjadi bipolar. Jadi bagaimana Amerika berhasil memainkan bipolar, multipolar ke unipolar, tapi di bawah jatuh ke Bush kemudian bergeser lagi menjadi multipolar, yang kemudian pada perang yang namanya 2008 perang dagang, yang kemudian saya sebut sebagai perang ekonomi, economic war saya sebutnya, itu mengakibatkan situasi bukan lagi berpola ke dalam bentuk multipolar, tapi juga berbentuk ke bipolar. Tergantung bipolar kayak apa. Contoh sederhananya mereka menggunakan yang disebut dengan apa yang disebut dengan bilateral swap misalnya. Bilateral swap itu menggambarkan bukan hanya dan konstruksinya pertukaran mata uang dua negara, tapi kalau diambil itu menjadi bilateral dalam konteks geopolitik jadinya. Contoh bagaimana Cina membangun bilateral dengan berbagai macam, terutama sejak 2015, yang artinya penggunaan US dollar makin menurun gitu melihatnya. Itu menggambarkan satu situasi pergeseran geopolitik yang dalam hitungan hanya sekitar 7 tahun belakangan ini demikian dahsyatnya. Nah, puncaknya ini, pergeseran ini di Ukraina NATO garing NATO gitu ya, melawan Rusia. Kenapa? Karena kita udah ngomong duluan soal Swift Code, kita udah ngomong duluan soal penggunaan Union Pay, kita udah ngomong duluan soal bagaimana Rusia akan memasok gas ke Cina. Kita akan bicara dulu bagaimana misalnya Iran tetap akan memasok dan di belakang itu diam-diam Korea Utara juga siap-siap gitu melihatnya karena Cina juga memanfaatkan situasi mengambil keuntungan dari situasi itu gitu ya. itu. Artinya pergeseran geopolitik ini mengakibatkan sebenarnya gambaran krisis kepemimpinan dunia. Karena Biden yang tetap menyatakan
New World Order goes on di minggu pertama Maret gitu ya, di minggu pertama Maret di Gedung Putih, pertanyaan besarnya New World Order goes on kayak apa? Tatanan dunia baru kayak gimana gitu loh. Apakah tatanan dunia baru seperti yang dia bilang sekarang, di mana sebenarnya yang paling menikmati keuntungan adalah Amerika di balik pentang. Dia kan yang menikmati keuntungan Amerika. Amerika terutama. Amerika yang menikmati keuntungan jadi dengan menjamin pasokan gas ke Uni Eropa kan dihentikan gasnya sampai yang namanya Jerman berani menurunkan posisi ekonominya dari peringkat ke-6 ke peringkat 10 gitu kan. Karena pasokan gas dihentikan dari Rusia lalu diambil itu, akibatnya dengan harga mahal turunlah yang namanya posisi Jerman dan posisi ekonominya kayak gitu ya. Nah, walaupun ada resistensi juga, mereka mengatakan bahwa jauh lebih mahal dari Amerika dan masalah keamanan dan sebagainya. 1-2 orang anggota parlemen di Jerman resisten memang, tapi putusan siapa bukan Angela Merkel. Sekarang udah ganti. Iya, bukan Angela Merkel. Lupa saya siapa namanya. Mau tidak mau dia harus tunduk karena berkaitan dengan perjanjian Perang Dunia Kedua. Iya, betul. Kalah perang. Iya, kalah perang Anda harus tunduk patuh gitu. Makanya dia masuk nih. Walaupun dalam konstruksi sekarang soal sanksi, dia masuk dalam kategori negara-negara Uni Eropa yang ikut mendukung Amerika. Nah, pergeseran geopolitik ini menggambarkan satu kondisi krisis kepemimpinan dunia. Orang tidak percaya pada Biden, orang tidak percaya pada Putin, orang tidak percaya pada Xi Jinping, orang juga tidak percaya pada tokoh-tokoh pengaruh lainnya. Itu yang saya sebut sebagai krisis kepemimpinan dunia. Dan itu yang pernah kita bilang kemarin di YouTube kita kemarin, bahwa terjadi penurunan pengaruh atau dominasi Barat di dunia. Akibatnya adalah tegas kalau hari ini kita bilang sebagai krisis kepemimpinan di panggung internasional. Apakah itu panggung multipolar atau panggung bipolar? Nah, ini berdampak nih ketika krisis ini ke perekonomian. Dampaknya tentu saja balik lagi ke kondisi perekonomian. Nah, bahkan ini yang menakutkan kan nanti kondisi kebutuhan pangan. Bagaimana dengan isu pangan itu kan paling yang langsung setelah terdampak dengan pandemi, ya kan? Ternyata 15 juta lebih ya yang meninggal. Itu data resmi WHO. Yang nggak resmi. Dan ternyata Indonesia termasuk yang tinggi, bahkan nakesnya itu yang paling tinggi Indonesia kan. Depopulasi. Populasi kok depolitisasi. Depopulation. Tapi nanti itu kita bicara. Kita bicara krisis kepemimpinan dulu. Dalam situasi pandemi, kemudian perang. Kira-kira gimana ini dengan Nah, artinya sesungguhnya kalau kita ngelihat gitu ya, saya curiga Husnul, jatuhnya munculnya revolusi Bolshevik misalnya. Dalam kajian tertentu itu dimunculkan oleh kalangan Yahudi sendiri. 1917. Ya kan 1914 mulai dari situ grogot naik terus gitu ya kan, revolusi Bolshevik. Lalu kalau mundur lagi ke belakang, revolusi Prancis latar belakangnya dia juga. Dan itu revolusi Prancis itu kemudian nasionalisme dan sebagainya menjadi ini baru kayak gitu ya, kayak Tuhan baru kayak gitu kan kita. Holocaust ternyata memang dalam rangka playing victim. Banyak sekali informasi yang ternyata juga pertemuan-pertemuan antara pemimpin Yahudi di Inggris. Itu kan yang siapa nih kok jadi lupa aku. Jadi enggak, tetap saja kelompok Rothschild sebagai penentu. Rothschild penentu. Hasilnya kemudian Rothschild. Ada yang pemimpin dari Yahudinya di dalam konteks itu, bahkan kemudian sebetulnya katanya siapa si Jerman ini, Hitlernya sendiri sudah memberikan ini, nggak taunya ternyata cuma perempuan tua dan anak-anak. Jadi nggak penting, sementara mereka ingin membangun negara Israel itu, Zionisme Israel. Jadi ini wa makaru wallahu khairul makirin loh. Skenario yang kita sekarang terurai, terbuka transparan, dan dengan mudah sekarang orang mengakses kan. Nah, itu yang saya sebut sebagai siklus 7 abadan.
Siklus 7 abatan tuh. Jadi dari 14 terus mereka bermain, puncaknya di 21. Nah, kalau siklus 1 abatan memang ini cerita bagaimana decline barat. Decline, menurunnya, merosotnya dominasi barat. Jadi baik siklus 7 abatan maupun siklus 1 abatan adalah menurunnya kelompok ini. Dan mereka sedang bertahan posisinya. Mencoba untuk bertahan. Ngotot bertahan. Nah, ngototnya gede-gedean. Padahal pada saat yang sama, kalau saya ngelihat dari pada saat yang sama sebelum Biden naik gitu ya sebagai presiden Amerika kemarin itu, Trump sudah risau melihat Korea Utara gitu ya, yang terkena dengan pandemi, kan itu adanya di Trump duluan. Trump bilang, gimana Korea Utara kok dalam posisi pandemi dia tetap bisa melakukan uji coba nuklir pada intercontinental ballistic missile-nya gitu. Yang sebelum itu dia sudah membuktikan bahwa dari Pyongyang itu akan bisa tembus sampai ke Alaska, dan itu mengejutkan dan itu menakutkan karena jarak tempuhnya 6.500 kilo sampai dengan 8.000. Itu menakutkan gitu. Artinya 6 kali Jakarta Surabaya kamu diambil gitu. 6-7 kali Surabaya. Kayak gitu ya Indonesia. Orang nggak tahu. Itu kalau yang di Australia itu juga diarahkannya Jakarta. Nah itu yang sebenarnya sudah disebut bahwa sesungguhnya negara-negara nanti masuknya di situ tuh Husnul, tapi Husnul lompat nanti dulu. Nanti dulu. Kita masih bicara bahas pengelompokan baru. Iya, pengelompokan baru, betul. Geopolitik baru di dalam konteks global politik. Iya. Nah, dari cerita tentang pengelompokan Uni Eropa, Switzerland, Kanada, Amerika, UK, Australia, kemudian Korea Utara, New Zealand pasti masuk, lalu Jepang, lalu Taiwan, lalu kemudian masuk beberapa negara Asia yang mencoba diam-diam tapi ketakutan, seperti tetangga sebelah gitu ya. Betul. Kan ketakutan dia pasti ngarahin ke situ gitu ya. Itu sesungguhnya pembentukan blok baru menunjukkan tidak hanya dalam konstruksi militer, tapi sekaligus juga ekonomi. Makanya disebutnya sebagai penempatan sanksi dari kelompok-kelompok negara itu terhadap yang namanya Rusia. Padahal begitu dia main dengan Rusia, Rusia dia sudah siap, jangan salah. Pasokan nanti ini kita masuk di krisisnya nih, krisis pangannya, krisis ekonominya di tahap kedua nanti, bukan di episode ini. Kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ini ada pertarungan perebutan kepemimpinan baik pada wilayah, baik pada kondisi Amerika dengan kelompoknya, Rusia bersama dengan Cina-nya, yang tadi dalam istilah yang muncul di era 2004-2005 memunculkan perlawanan baru dari musuh-musuh potensial Amerika di 2004-2005 tadi gitu ya. Dan kemudian mengakibatkan yang pada 2018 disebut sebagai ada yang pernah kita sebut kuadripolar, yang saya bilang kuadripolarnya gagal. Dalam hal ini adalah Rusia, Cina, Iran, gitu kan? Ingat kan? Rusia, China, Iran, dan kemudian juga muncul yang namanya Afgan. Lalu di Amerika Latinnya masih ada juga yang namanya kelompok macam Venezuela. Itu kan juga tetap dianggap sebagai perlawanan. Lalu muncul juga Korea Utara gitu, ngambil di situ. Nah, ini bentuk kuadripolar yang saya sebut sebagai kajian Harvard yang gagal di 2018 juga kelihatan gagal, dan mengebentuk satu pemikiran baru bahwa suka tidak suka bukan lagi kuadri, tapi menjadi heksa, 8 dia. 8 kekuatan. Nah, 8 kekuatan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya terjadi krisis. Nah, disitulah Amerika menyetujui Australia punya kapal selam nuklir yang diprotes oleh Perancis gitu. Yang kemarin berantem itu. Iya, yang kemarin berantem itu. Iya. Nah, dari sini sesungguhnya bentuk geopolitik yang terjadi menunjukkan pertarungan militer, kekuatan militer itu menjadi kata kunci untuk menunjuk siapa yang bisa merebut perebutan ekonomi. Nah, ketika bicara perebutan kekuatan militer, kan akhirnya tadi kalau istilah khusus adalah militer industrial kompleks. Itu kan ujungnya akhirnya balik-baliknya dari penguasaan dirgantara, penguasaan yang saya sebut sebagai orbit. Satelitnya kayak apa, dan aplikasi berikutnya ke bawahnya kayak gimana. Misalnya saya kirim Husnul tentang bagaimana remote control menghajar barisan dengan itu kan klaim bahwa
sekian jenderal dari Rusia sudah mati terbunuh dalam konteks itu. Tapi jenderalnya sopo ae. nggak jelas gitu. Tapi itu menunjukkan. Ya, itu cywar. Cywar, tapi sekaligus itu menunjukkan. Bisa saja seperti yang kasus di Irak, Iya. yang jenderal dari Iran. Iya, Karim Soleimani. Kasus kan sama, mereka menggunakan model yang sama. Tapi itu satelit terus nol. Ya. Satelit yang mengendalikan drone. Sama seperti itu, satelit mengendalikan kamera sehingga akurasi tampak dengan luar biasa dan diarahkan ke sana demikian tajamnya gitu, yang bisa nampak itu kayak gitu. Jadi itu yang saya bilang bagian dari upaya saling menjatuhkan satelit. Karena jadi penguasaan ruang angkasa menjadi sangat penting, penguasaan orbit satelit. Orbit. Di situ kita jual itu sama tetangga. Iya, dijual. Dijual. Iya. Nah, dari situ ya, saya ingin mengatakan krisis kepemimpinan ini sesungguhnya menggambarkan bahwa nilai-nilai yang selama ini dibangun oleh Barat, gitu ya, sistem yang dibangun oleh Barat, sesungguhnya memang sudah tidak lagi mampu menjawab kerusakan yang dibikin oleh Barat sendiri. Gitu ngelihatnya Husnul. Jadi karena dia sebetulnya menginginkan semuanya under her control, under their control, kan kayak gitu kan, hegemoni. Barat itu kan dengan penguasaan, dengan kapitalisme, dengan demokrasi. Jangan salah loh, demokrasi itu juga instrumennya dalam konteks itu. Dulu ada perang dingin selesai, demokrasi, proyek, bahkan mereka mengatakan proyek demokrasi, proyek mereka. Selain yang dana bantuan, kita pikir dana bantuan itu benar-benar bantuan, katanya hutang, kita terus-menerus disuruh hutang dan sebagainya. Itu kan instrumen semua. Di dalam penguasaan yang tadi dikatakan tata kelola dunia baru. Cuma siapa mereka? Kan itu kan mau nggak mau ya peradaban Yahudi, peradaban Barat, peradaban itu kan, walaupun Yahudi nggak punya negara ya, kecuali yang Zionis Israel, tapi itu kan masih Palestina, masih berantem terus. Nah, jadi kalau kita melihat dari bagaimana tatanan dunia baru yang mereka ambil dan mereka bilang goes on, itu sesungguhnya menggambarkan build back better world gitu ya. Betternya bagi siapa jadi? Ya bagi mereka saja. Mereka kan mau nggak mau sekarang bicara tentang eksploitasi, tentang kolonialisme kan Barat. Iya. Dominasi berarti Barat. Ya Barat kayak gitu. Kolonialisme siapa yang menjajah? Iya. Indonesia aja, bukan Indonesia ya, sebenarnya negara-negara Islam di Indonesia kayak gitu ya. Berapa puluh, 73 aja saya belum selesai tuh menghitungnya kerajaan Islam dari Aceh sampai Tidore. 350 tahun kerajaan-kerajaan itu dijajah kan oleh Barat. Nah sekarang cek dalam konteks itu ya, pertarungan peradabannya nanti kan selalu ke situ kan, tiga itu kan, Judo-Kristen versus Islam, nanti kan dalam konteksnya kayak gitu. Itu yang disebut oleh baik eskatologi Islam maupun eskatologi Kristen Ortodoks gitu ya. Itu ujungnya akan sampai ke sana. Akan sampai ke sana. Tapi minimal kita bisa ngelihat bahwa perjalanan menuju sampai pada pertarungan Judeo-Christianity terhadap yang namanya Islam, pada hakikatnya menggambarkan apa yang saya sebut sebagai krisis kepemimpinan nilai-nilai, krisis kepemimpinan, krisis sistem yang juga ditunjukkan sebagai krisis pelaku. Jadi aktornya. Jadi ada dua hal yang muncul sesungguhnya dalam situasi sekarang. Yakni bagaimana aktornya krisis gitu ya. Kemudian juga sistemnya, nilai-nilainya juga krisis gitu. Ini menunjukkan bahwa model-model Barat seperti yang disebut oleh Joseph Schumpeter tahun 70-an. Iya, Schumpeter itu. Iya. Padahal Schumpeter itu demokrasi elit kan. Dia bicara itu. Dia cuma bicara tentang nggak ada itu siapa rakyat, bagaimana rakyat berkuasa, nggak ada. Itu cuma pemilihan dari satu bos ke bos yang lain. Udah nggak ada itu namanya, dia bilang demokrasi elit Schumpeternya. Sama itu demokrasi elit. Pada hakikatnya kan dia sama dengan anti oligarki, oligarkinya. Jadi dia cerita dan itu muncul sebagai kajian baru. Coba. Oh itu kan kajian baru 2022. Padahal itu kayak itu coba. Coba berapa tahun tuh? Berapa generasi Husnul? Ya udah 40. 3 generasi berarti. 3 generasi dong. Iya dong.
Atau 50 tahun? Iya. 50 tahun dong kalau 70-an. 52 tahun. Nah, Iya. jadi Coba udah setengah abad. Setengah abad ya. Dan coba kebayang nggak setengah abad itu kajian dan kemudian mereka ngakuin, iya ya, baru sekarang ini Amerika sadar tentang pentingnya anti oligarki. Kan lagi. Dan itu muncul dari universitas bergengsi. Harvard lagi. Iya. Ya sebenarnya sono-sono juga Iya. gitu kan. Huntington Harvard. Iya. Ini yang baru ini Forbes studi juga Harvard. Harvard. Iya. Itu buku yang terbaru. Gila itu sampai 600 halaman, bingung, setengah mati belum selesai sih bacanya. Jadi saya ingin mengatakan begini, gambaran itu menunjukkan bahwa sikap oligarki yang sesungguhnya corporate capitalism kan gitu ujungnya, jadi sesungguhnya tidak pernah melahirkan yang namanya harkat martabat manusia pada posisinya. Makanya saya selalu katakan yang namanya demokrasi populisme, election populisme tidak akan menghasilkan pemimpin, tidak ada garansi bahwa pemimpin yang baik. Kalau sekarang kita krisis, kalau Anda percaya bahwa semuanya suksesi dengan model demokrasi populisme, yaitu demokrasi one vote, one person, one value, itu tidak ada garansi orang yang baik, pemimpin yang calon pemimpin yang baik menang. Makanya kalau sekarang bahwa dunia mengikuti terus ya dengan third wave democratization, modelnya seperti itu, nggak taunya ya munculnya banyak pemimpin boneka kan. Nah, dengan media, dengan populisme, dengan apa ya? Dengan hoaxnya, dengan hoax. Ini loh, pencitraan dan sebagainya. Hoax itu kan hoax ya? Hoax. Padahal haram loh hoax itu. Jadi balik lagi ke cerita tadi krisis kepemimpinan itu, maka kita terjun ke regional, ke kawasan Asia dan Asia Tenggara. Asia Tenggara lah. Sama juga. Kasus Imran Khan yang kemudian tidak mau mendukung Amerika dijatuhkan kan? Dengan mosi tidak percaya. Tapi kalau Indonesia semua dari Soekarno, dari Soeharto, dari yang lainnya juga sebetulnya ya. Sebenarnya pertimbangannya sebenarnya sederhana, bukan cuma tidak sekedar mau mendukung Barat. Dia mau say his say gitu ya. Iya. He has a right to say kayak gitu kan. Dan pada saat yang sama bukan sekedar itu, Pakistannya punya nuklir. Iya. Kebayang nggak kalau Pakistan juga mendukung yang namanya bergabung dalam rangka tadi peta baru antara NATO garis miring Ukraina melawan Rusia. Lalu beruk masing-masing menggunakan kekuatan nuklir. Kan ujung-ujungnya dan India ngeri juga. Dan India menguasai space loh. Iya. Jadi angkasa itu salah satunya India. Jadi kebetulan Mohdinya tidak mau berpihak. Kebetulan dari konstruksi ini kan Mohdi tidak mau berpihak yang kita sebut tadi. Tidak ada di sini dalam konstruksi sanksi terhadap Rusia. Mohdi dalam hal ini India tidak mau berpihak. Dalam bahasa yang lain, sudahlah Mohdi tidak mau ikut-ikutan NATO Ukraina terhadap Rusia. Tapi nuklirnya Pakistan kalau kemudian juga digunakan bagi kepentingan, bukan digunakan sebagai sarana untuk menakut-nakuti dan penjumlahan itu, kan itu bikin gelisah Barat. Bang, itu kalau studi feminisme itulah patriarki itu ya. Ya kan? Perang dengan cara apa itu? Selesaikan dengan cara apa? Adat kayak gitu ya, itulah perang. Nah, karena itu kan jika ingin mencapai perdamaian lakukanlah perang. Kan gitu. Itu kan? Patriarki betul itu. Tapi sebetulnya kalau kita balik lagi ke zaman Rasulullah, tapi zaman Rasulullah perangnya kan karena diperangi. Jadi mempertahankan. Ya memang tetap kita harus tetap kuat di dalam konteks ini, tapi bukan kemudian punya rakyat terlatih kemudian dipakai untuk memerangi yang enggak ini. Perangnya itu harus ada karena Anda mempertahankan value, mempertahankan negara, mempertahankan itu perempuan dan anak-anak di negara Anda gitu. Nah, kita balik sekarang Husnul di kondisi Asia. Kita lihat ternyata Jepang, Taiwan gitu ya, Jepang, Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan. Korea Selatan. Jadi Korea Selatan, Jepang dan Taiwan itu berpihak ke sana. Barat. Tapi apakah begitu kemudian terjadi perimbangan? Nanti dulu karena masih ada Cina. Cina sudah berhasil ngebikin blok di kawasan Asia, termasuk ke Asia Tenggara. Kan gitu. Debt trap sebetulnya. Paling tidak ada Korea Utara. Paling tidak ada Korea Utara. Jadi kalau kita lihat ada Korea Utara, tapi paling tidak ada Myanmar, ada Laos. Kan gitu. Ada Myanmar, ada Laos kan gitu, bisa kita lihat kalau melihatnya. Nah, makin ke Asia Tenggara, makin kelihatan bahwa sesungguhnya
Tidak ada pola Barat atau Rusia atau Cina terhadap situasi Asia Tenggara karena masing-masing berusaha untuk mengamankan diri sendiri. Artinya loss of leadership di South of Asia. Itu kan kelihatan hilangnya satu model kepemimpinan di Asia Tenggara. Ini menarik, Husnul. Nggak ada. Jadi kayak ya lu perang aja ya, gue lagi mau ngurusin diri gue sendiri. Gitu. Gitu kan. Padahal harusnya kita bisa menjadi leading. Benar, benar. Kenapa? Karena tadi Anda ngebangun segala sesuatu dengan kepalsuan, Anda ngebangun segala sesuatu dengan kesemuan. Tidak memiliki capacity. Tidak memiliki capacity. Anda tidak mempunyai kompetensi. Jadi bagaimana Anda ngebangun leadership? Itu artinya di kawasan ketika kita lihat dunia seperti itu, regional Asia kayak gitu, turun lagi Asia Tenggara kayak gitu, masuk ke Indonesia, kelihatan Indonesia hanya sibuk bagaimana mempersiapkan 2024. Padahal situasi di luar kayak gitu. Tidak ada peristiwa nasional di Indonesia, tesis saya Husnul, tidak ada peristiwa-peristiwa penting di Indonesia yang tidak melibatkan dunia luar. Nggak ada. Nah, padahal semuanya ini nanti akan berdampak pada situasi. Betul sekali. Mungkin kita masih bertahan karena rakyat Indonesia itu luar biasa bertahan. Kayak krisis 98. Rakyat bertahan karena sektor informal. Ya kan? Biaya murah, orang jadi buruh dengan gaji murah masih tetap, orang di PHK. Katanya Indonesia kan rakyatnya itu sangat apa ya? Ya kita bersedekah yang kayak gitu-gitu itu kan gampang sekali sebetulnya di kita itu. Nah, sehingga negara kelihatan cuek, dia nggak ngurusin rakyatnya. Dalam situasi yang seperti ini lagi-lagi demokrasi elit, ya mereka cuma mau memikirkan suksesi di 2024. Nah, disitulah Husnul saya melihat bahwa yang kita maksud sebagai krisis kepemimpinan internasional, regional, dan nasional sesungguhnya dia menggambarkan hilangnya 4 hal. Apa itu? Yang pertama, kita pakai ukuran agama aja deh. Ya. Gitu ya. Pemimpin yang tidak amanah. Betul. Pemimpinnya tidak amanah. Yang kedua, pemimpin yang tidak cerdas. Istilahnya sidik gitu loh. Tidak sidik posisinya. Pemimpin yang tidak sidik. Yang tidak lurus. Tidak lurus dalam memegang amanah. Itu ya. Yang ketiga tidak fatonah. Tidak cerdas dia. Yang keempat dia tidak ihsan. Sehingga gagal dalam menjalankan tabligh. Gagal dalam mendidik masyarakat. 5 komponen ini Husnul ya, itu menggambarkan betul-betul tergambarkan di panggung internasional, di panggung regional, di panggung nasional. Itu yang saya sebut sebagai krisis. Apa ujungnya? Ujungnya memang tidak ada yang teladan. Jadi kalau misalnya dalam konteks globalnya sendiri, mau Biden, apa yang dia cari di dalam konteks itu kalau kemudian perang terus dia ya komporin kan, tambahin senjata, tambahin ini. Tapi tidak ada dialog bagaimana apa yang harus dilakukan, dialog jadi kayak lobby kayak ini. Karena selama 7 tahun Husnul, sejak yang namanya Black Monday 24 Agustus 2015 menyerang Shanghai dan sekarang malah Shanghai ditutup oleh Cina dalam rangka mengunci peperangan ini gitu ya. Itu menggambarkan bahwa itu kalau yang COVID lagi di mana? Alah itu isu cuma sebenarnya itu dalam rangka sebenarnya hanya dipakai oleh Cina untuk mengunci kekuatan pertarungan corporate capitalism. Iya, mengunci. Menakuti, jadi ditutup untuk tidak kemudian mereka bisa bertahan. Dia melakukan itu sendiri. Kalau pakai istilah banking namanya banking holiday. Kalau pakai istilah banking itu banking holiday. Banking holiday sebenarnya itu, tapi sebenarnya ini industrial holiday. Industrial and financial holiday jadi jatuhnya. Itu yang dilakukan di Shanghai. Against yang world itu tadi. Iya, against the corporate capitalism. Gitu mestinya ngelihatnya gitu. Nah, dari sini saya ingin mengatakan sama Husnul begini, sejak 24 Agustus 2015 ketika Black Monday terjadi, mereka punya 2 isu yang hingga hari ini tidak selesai. Ketimpangan sosial, ethic in action. Dunia bisnis tidak punya etik. Ini isu mereka sendiri, Husnul. Ya kapitalisme kan itu. Makanya kenapa kapitalisme waktu itu Marx mengatakan kapitalisme akan mati, tapi ternyata kapitalisme diperpanjang hidupnya dengan kolonialisme. Kalau kita ngomongin kolonialisme, etiknya di mana? Kolonialisme itu kan seperti satu keping mata uang dengan kapitalisme itu sendiri. Tapi itu Bank Dunia yang teriak, Husnul. Bank Dunia yang teriak.
pentingnya etik dalam perdagangan internasional. Dan yang tahu nggak yang teriak simbolik, itulah istilah saya bukan simbolik, itu simbolik torture. Simbolik torture. Itu udah ngomong di mana ya simbolik torture? Di sini lah, di berkali-kali saya sebut sebagai simbolik torture. Kekerasan simbolik itu. Jadi kekerasan simbolik. Jadi baik yang namanya cerita tentang ketimpangan sosial, kan Anda mestinya ngelihat yang namanya Occupy Wall Street. Iya. Berbulan-bulan yang ternyata kemudian bailout Anda yang triliunan US dollar tetap tidak mengatasi. Itu yang saya bilang. Oh, Anda sudah melakukan bailout triliunan US dollar tetap tidak teratasi itu sampai dengan akhirnya Biden dapat 6,9 triliun US dollar. Kan panjang artinya 2008, 2015, 2020, 2021. Coba 2008, 2015 7 tahun. 2015 ke 2021 6 tahun. Sudah berapa triliun mereka keluarkan uang? Saya hitung perkiraan saya sekitar 10 triliun US dollar. Dia tidak mampu mengatasi tetap emang mereka sebut sebagai ketimpangan rasis dan ketimpangan ekonomi. Yang disebut oleh Stiglitz sebagai ketimpangan stadium kanker stadium 4. Dan muncullah bukunya Thomas Piketty, mengikuti bukunya Stiglitz. Yeah. Muncullah bukunya Robert J. Gordon, Rise and Fall American Growth. Muncullah bukunya Jeffrey Sachs, The Price of Civilization, gitu ya, buku tadi ini. Nah, ini kan sebenarnya pengakuan mereka bahwa sesungguhnya ada kegagalan sistem yang kemudian diakui juga oleh IMF sebagai bentuk sebuah kegagalan sistem. Jadi mereka sudah, maaf ya, dalam bahasa akademik, mereka sedang mempermalukan diri mereka sendiri karena kegagalan sistem pikiran mereka. Itulah dalam proses lebih lanjut apa yang saya sebut sebagai krisis jadinya. Ya, kayak dalam konteks yang development misalnya, dari mulai dia bicara MDGs, gagal kan? Iya. Diganti SDGs. Nggak tahu, tapi kemudian kita itu kayaknya, wah itu sebagai luar biasa hebatnya. Dengan 17 pilarnya Al-Quran, kayak gitu-gitu. Apa? MDGs-nya gagal, dia bikin nama baru. Bikin nama baru. Isunya juga itu saja kayak gitu kan. Dengan SDGs sustainable, tapi ditaruh di situ sustainable. Nah, it's not sustain. You just exploited everything. Sudah sampai not sustain but exploit for everything. Maka pertanyaan, sustain for whom? Ya sistem ya buat mereka kan, untuk mempertahankan sistem yang mereka bangun untuk menguasai dunia sebetulnya. Yang sebenarnya pada 2015 itu sesungguhnya ketika mereka teriak ethic in action dan ketimpangan sosial, ilmu ekonomi mereka sudah mati husnul kalau pakai tesis Omerot. Jadi teorinya udah nggak bisa lagi dipakai. Jadi Sri Mulyani pernah ngomong waktu ini, oh iya ini semua teori ekonomi sudah nggak bisa, karena waktu itu saya ngomong sama dia, loh kok kamu jadi mainnya di politik kayak gitu, itu kan bukan wilayahmu. Dia ngomongnya karena teori ekonominya udah menjelaskan semua. Kalau saya, kalau political ekonomi baru kamu nanti bisa menjelaskan. Kalau saya pada 2009 ketika SBY maju lagi, saya menggunakan istilah ekonomi konstitusi untuk menunjuk bahwa ilmu ekonomi Barat itu tidak mampu menyelesaikan dirinya sendiri. Karena minimal 3 hal. Mereka tidak jujur, mereka serakah, mereka selalu menikmati permainan persepsi, permainan fantasi. Ya nanti kita bicarakan dalam krisis ekonomi. Yang menjemput krisis nanti. Jadi sebagai penutup Husnul, sebagai penutup dari krisis kepemimpinan baik di panggung internasional, regional maupun nasional, maka kita nggak bisa berpikir 2024 Indonesia itu akan menjawab apakah kepemimpinan yang ke depan itu sebagai kepemimpinan yang bisa mengatasi apa yang kita sebut sebagai 5K, mengatasi ketertindasan, mengatasi kebodohan, mengatasi kemiskinan, mengatasi ketimpangan, mengatasi kehinaan. Ini belum tentu 2024 ini bisa ngejawab ini Husnul. Jika tadi sistem yang sudah gagal masih tetap diaplikasikan di Indonesia. Padahal sistem ini sudah terbukti gagal sejak 2015. Yang gitu. Sekarang tokoh-tokoh yang muncul saja ngomong apa sih? Menawarkan apa sih kayak gitu. Kan diskursusnya baru diskursus orang ini, orang itu didukung oleh ini itu. Tapi apakah bisa bicara tentang ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, kehinaan, dan melawan yang namanya dominasi Barat di dalam konteks itu? Punya nyali nggak tuh? Eksploitasi yang berlompat dengan konteks itu. Ini luar biasa, emang kita membutuhkan pemimpin yang itu tadi
amanah tabligh baton, pemimpin yang beriman dan bertakwa. Bahasa sederhananya begitu gitu. Jadi sebagai penutup ya Husnul ya, kita mesti sadar bahwa sesungguhnya kegagalan ilmu ekonomi mereka, kegagalan praktek ekonomi politik mereka, itu sudah tidak patut dan tidak layak lagi menjadi kiblat kita. Tidak dasarnya menjadi kiblat kebijakan. Dasarnya apa? Materialisme. Iya. Eksploitasi Iya. sumber daya alam. Iya. Kemudian nggak peduli etikanya tadi itu. Nggak ada. Ya, kalau negara luar dia nggak peduli, Iya. bahkan perang pun dia lakukan Iya. untuk mempertahankan itu. Jadi ya, bagaimana bisa sustain? Iya, kita menyederhanakannya menjadi yang disebut dengan Liberalisme, materialisme, materialisme, kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, sampai akhirnya ujungnya kita sebut sebagai ultra neoliberal, gitu ya, ultra modern slavery system, gitu kita sebut kayak gitu. Sesungguhnya menggambarkan bahwa mereka gagal, Husnul. Ketika kegagalan sistem itu muncul, kan sorry to say harus kita bilang, itu kan kegagalan petunjuk kehidupan. Ya, nggak ada hutan soalnya. Hutan lil muttaqin, ada hutan dari Allah. Nah, dari Petunjuk sana, dari Allah. dari sana sesungguhnya Indonesia masih punya harapan. Loh, kita harus selalu. Jika bagi memang orang kita beragama mau nggak kembali, boleh itu nggak iya, punya harapan. Jika kita mau kembali sungguh-sungguh ke Undang-Undang Dasar 45, sebagaimana kata pembukaan, mengamanatkan, bangunlah kehidupan sesuai dengan amanah ini, gitu. Jadi bukan Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk persatuan. Ternyata persatuan ini penting banget kan. Iya, dan jadi artinya kalau sekarang ini orang sedang ramai lagi membicarakan pasal 33 ya 1, 2, 3. Sebenarnya bukan hanya pasal 33 saya bilang. Ini juga berkaitan dengan seperti biasa, berkaitan dengan ekonomi konstitusi. Jadi untuk menjawab krisis kepemimpinan ini, itu di mana gambaran besarnya adalah kegagalan sistem dan kegagalan aktor, maka sesungguhnya kita sudah punya sistemnya, cuma tinggal aktornya gitu loh. Jadi kalau kita ingin mengatasi krisis kepemimpinan nasional dan krisis kepemimpinan regional, lalu kemudian kita mau berkontribusi dalam mereka krisis kepemimpinan internasional, Indonesia sudah punya modelnya. Model pemikiran bukan model aktor ya. Enggak. Bukan model aktor, tapi bukan raw model man ya. Tapi raw model system istilahnya. Jadi sesungguhnya kita punya raw model system. Ya, ideologi Pancasila. Modelingnya ada, modeling sistemnya itu ada sesungguhnya. Nah, tapi ketika kita sendiri tidak menerapkan, orang akan mencemooh kita. Lu aja gagal ngomong katanya gitu. Atau tidak mampu untuk mengimplementasikan karena pressure dari Barat itu tadi, pressure dari tekanan materialisme, tekanan tadi kapitalisme, tekanan ultra apa? Ultra neoliberal. Ultra neoliberal. Ultra modern slavery system. Bisa kita selalu menjadi bagian karena kita negara yang kaya raya dalam konteks itu kan. Jadi kita punya sumber daya alam yang luar biasa yang bagi mereka itu adalah untuk mempertahankan kapitalismenya itu. Tapi kita miskin kesejatian. Nah itu. Jadi akhirnya balik lagi sebetulnya leadershipnya. Iya, jadi kita kaya dari posisi, kita kaya dari sumber daya alam, kita kaya sebagai pasar, tapi miskin akan kesejatian. Maka ini nggak ada apa-apa. Kesejatian diri ya, kesejahteraan bangsa gitu. Itu kita miskin sama sekali. Nah itu gambaran ujung krisisnya itu di situ. Apakah punya harapan? Ada sekali lagi. Harapan ada. Bagi orang yang beragama tidak boleh kita berputus asa. Petunjuk ada. Iya. Tinggal kita ikuti petunjuk. Ada petunjuk dari Tuhan langsung ada. Yang kemudian para ulama juga. Ya, dulu kan para pendiri bangsa ini jangan salah loh ya. Para ulama kan. Iya. Sampai kemudian bikin pembukaan undang-undang dasar yang demikian dahsyat itu. Dahsyat itu ya, dalam konteks itu. Jadi Bang, intinya sebetulnya hubungannya kalau dari ilmu politik ya, demokrasi. Ya demokrasi populisme memang salah satunya tidak ada garansi pemimpin calon aktor yang baik, aktor yang paham untuk ngurus dunia itu bisa menang. Jadi ya tergantung hari itu bagaimana pemilih ini memilih yang mana kayak gitu, atau
sebetulnya yang ditawarkan nggak ada yang baik kayak gitu ya, nggak ada yang tadi amanah, tablik, fatonah, cerdas, ya, sidik, ihsan yang akhirnya bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi kita juga mempertanyakan ini kita mau model demokrasi seperti apa? Paling tidak gini loh, partai politik, kalau Anda merekrut pemimpin, itu ya rekrutlah yang baik, sehingga bukan asal-asalan, sehingga rakyat yang milih siapapun, mestinya itu sudah melewati ini semua, ya kan? Jadi kalau tadi tesis demokrasi mengatakan bahwa tidak ada garansi orang yang baik, orang yang amanah, orang yang fatonah, orang yang sidik, orang yang tablik itu bisa menang. Tapi kalau semua partai punya value ini, sehingga dia milih mendekati ini semua, ya kan pasti akan terpilih. Jadi kita rumuskan sendiri juga sebagai bangsa untuk membangun itu, walaupun tantangan baratnya nggak mudah, karena ada tangan-tangan yang hidden. Jadi gitu ya. Berarti ketika Husnul bicara soal rekrutmen partai dalam rangka melahirkan pemimpin bangsa yang punya integritas, yang punya kredibilitas, itu sebenarnya baliknya ke sistem perkaderannya. Kebayang nggak kalau sistem perkaderannya dibajak oleh kekuatan oligarki, dibajak kekuatan selesai. Dibayarin pula. Iya selesai. Mau pemilu presiden nggak boleh dua putaran, karena itu nanti dianggap mahal. Padahal setelah, kadang-kadang saya selalu yang pertanyaan saya, Bang Nursi, berapa sih sebetulnya para oligarki ekonomi ini membiayai para calon-calon presiden itu? Murah Husnul. 9 triliun ya katanya ya. 9 sampai 10. Nah itu kok semua sampai ratusan triliun hilang itu gimana? Asabri hilang, ini Jiwasraya hilang. Sekarang pakai ngomong lagi dana haji untuk IKN. Loh ya biaya nggak gitu. bisa. Nggak bisa. Itu nampaknya Anda tidak amanah kayak gitu. Jadi seperti itu para pemirsa IC Show, kita ketemu lagi. Insya Allah nanti kita akan bahas isu-isu yang aktual dengan pembahasan-pembahasan yang akademik dalam konteks ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini memberikan masukan ya kepada partai-partai, kepada siapapun sekarang ini yang ingin menjadi presiden gitu. Tanya dululah kepada diri Anda, mampu nggak sih Anda menyelesaikan berbagai persoalan kita hari ini? Bagaimana mampu kalau sudah tersandera? Ya tadi kalau nggak mampu mundur, cari itu koleganya yang mampu, yang bisa menyelesaikan urusan bangsa ini. Oh itu membutuhkan jiwa besar. Sementara kita kebanyakan jiwa kita kerdil. Kecil. Ya. Saya pikir di sini sampai di sini, kalau kami salah kami mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.